Halo Alia, selamat datang. Silahkan duduk, silahkan. Baik Bu, terima kasih. Oke, apa kabar Alia? Kabarnya kurang baik Bu. Ya udah. Kita mulai ya. Ya, Oke, terima kasih ya Alia sudah mau datang ke sesi konseling kali ini. Sebelum kita mulai, Ibu ingin menyampaikan nih, kalau semua yang kamu ceritain ini di sini bersifat rahasia. Kecuali jika ada hal-hal yang membahayakan dari diri kamu ya, boleh kalau Ibu panggil ahli tangan kasus nanti. Silakan Oke. Bu. Waktu kita di sini sekitar 20 menit, jadi kita akan fokus ya bagaimana memahami apa yang kamu alami serta mencari cara untuk membantu kamu. Apakah kamu bersedia, Lia? Saya bersedia Bu. Oke, baik. Ibu lihat akhir-akhir ini tuh kamu sedang merasa tertekan banget gitu ekspresinya. Apa sih yang terjadi, Alia? Saya tuh takut banget Bu. Saya takut nanti di DO sama kampus. Jadi kamu takut dikeluarin dari kampus? Apa kira-kira permasalahannya? Iya Bu, saya tuh takut DO di kampus karena tugas saya yang banyak banget belum dikumpulin. IPK saya juga turun. Dosen juga udah memperingatkan saya. Jadi saya takut banget bakalan di DO di kampus. Jadi tugas tumpuk, terus IPK turun, takut. Jadi itu sebuah tekanan berat buat kamu ya Al ya. Ada hal lain yang membuat situasi kamu ini ngerasa berat? Karena kebetulan saya anak tunggal ya Bu ya. Orang tua juga berharap banyak buat saya Bu. Jadi ya boleh silahkan nangis dulu. Orang tua jadi ngerasa banyak berharap sama kamu ya, tapi kamu merasa takut begitu ya? Saya takut gagal. Takut orang tua saya kecewa. Silahkan nangis dulu. Oke. Saya selalu mikir kayak saya gagal, saya bodoh, masa depan saya hancur. Orang tua saya juga bakal kecewa sama saya karena satu-satunya harapan mereka saya nggak bisa. Jadi kamu selalu berpikir secara otomatis saya gagal, saya bodoh, terus masa depan juga hancur, begitu Al ya? Iya Bu. Oke. Tapi kalau kita lihat bersama, dengan kamu berpikir seperti itu, apa yang kamu rasain? Saya tuh cemas, saya takut, putus asa. Saya juga susah tidur Bu bikin itu. Sampai sekarang ada hal yang ingin kamu lakuin atau belum? Biasanya saya tuh suka menghindar gitu Bu. Menarik diri. Iya, kayak saya nggak buat tugas, tapi saya melakukan hal lain. Jadi menghindarnya itu karena nggak mau terlalu tertekan seperti itu ya? Iya, Coba sekarang kita uji pikiran yang tadi ya. Apakah benar kamu sepenuhnya gagal? nggak juga sih. Jadi menurut kamu nggak merasa gagal kan? Saya masih kuliah, masih lulus beberapa mata kuliah juga. Jadi pikiran yang gagal total yang tadi Alia sebutin itu berarti kurang akurat kan? Mungkin Oke. Kalau kita ubah jadi lebih realistis, kira-kira bagaimana? mungkin saya sedang kesulitan kali ya, tapi masih bisa diperbaiki. Oke. Jadi dengan pikiran yang seperti itu, dengan kita masih bisa memperbaiki hal-hal yang sebelumnya kita merasa takut, itu jauh lebih membantu kamu sebenarnya. Oke, sekarang kita ubah perilaku juga ya. Apa satu langkah kecil yang bisa kamu lakuin hari ini?
Aku masih ada tugas makalah yang belum aku selesaikan. Mungkin bisa coba mulai garap makalah dulu kali ya, walaupun sedikit sih. Sebentar, apakah kamu merasa bingung mulai dari mana untuk mengerjakan tugas? Bingung sih Bu, kayak apa dulu gitu yang harus aku Dilakuin lakukan gitu ya? gitu. Bingung. Kalau misalkan kamu buat jadwal harian seperti itu, apakah kamu sudah pernah sebelumnya? Sebelumnya belum pernah sih Bu, jadi aku kewalahan aja gitu. Yang mana dulu yang harus dikerjain? Apa dulu nih gitu. Aku tuh suka bingung kayak gitu Bu. Tapi kamu sudah mau mencoba buat jadwal harian atau belum kepikiran sama sekali? Belum kepikiran Bu. Apakah ingin mencoba nantinya? Untuk membuat jadwal harian, terus kegiatan apa yang udah kamu lakuin, terus apa yang kamu suka, boleh loh itu ditulis. Agar apa? Agar perasaan kamu terluapkan, tidak dipendam, tidak burn out sendiri. Bisa diceritakan juga lewat tulisan, seperti itu. Kamu sudah pernah mencobanya belum? Belum, tapi kayaknya itu menarik deh Bu. Menarik ya. Oke, nanti coba deh kamu buat jangan makalah dulu deh. Coba ungkapin apa yang kamu rasain pada saat kamu lagi stres atau apa. Terus kamu evaluasi bagaimana perasaan kamu setelah kamu mencurahkan perasaan tersebut gitu. Itu bisa apa ya? Namanya pikiran kita agar lebih kayak, oh ternyata setelah aku kembali burn out, aku bisa lebih baik lagi gitu, dengan meluapkan, dengan mengerjai tadi, bikin jadwal harian seperti itu. Oke. Kalau dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin kamu bisa ngelakuin hal-hal yang tadi? Kayaknya 7 deh Bu. 7. Berarti itu masih kurang 3 untuk jadi 10 biar kamu lebih semangat lagi. Betul? Betul. Tapi apakah kamu merasa kurang semangat dari lingkungan pertemanan atau bagaimana? Ada faktor lain selain kamu merasa tertekan? Kayaknya itu aja sih Bu. Terus kadang tuh ya Bu ya, Boleh, silakan. kadang tuh aku tuh suka ke distract juga loh. Kayak misal harusnya aku ngerjain ini, tapi ternyata aku ngerjain yang lain gitu. Ngerjain yang lain itu apa nih? Kalau boleh tahu. Aku main kadang. Nah itu tuh kadang aku kalau setelahnya tuh suka nyesel gitu Bu. Oh, main HP misal. Iya. Terus setelah itu, aduh kenapa nggak dari tadi ya, malah tergoda dengan HP. seperti Iya, itu. padahal aku udah tahu gitu. Konsekuensinya Iya. seperti itu. Tapi Oke. suka ya gitu lah Bu. Oke. Berarti selain bikin jadwal harian, kamu juga harus lebih semangat lagi untuk ngejar semua target yang udah kamu buat di jadwal harian. Apakah kamu mampu nanti untuk selanjutnya seperti itu? Aku coba dulu deh Bu ya. Oke, siap. Harus semangat ya, berarti untuk mengerjakan semua tantangannya. Harus mempunyai support juga dari teman-teman. Apakah punya saudari Alia? Ada Bu teman saya. Temannya juga saling menyemangati atau tidak? Saling menyemangati. Alhamdulillahnya. Walaupun kadang ya sayanya kayak gitu Bu. Kadang tuh pikiran saya tuh terus-terusan aduh kayaknya aku gagal. Kayaknya aku Pikiran yang itu ya. iya. Bisa dicoba ya yang tadi dengan kamu menuliskan semua yang kamu rasain, biar kamu mikir bahwa perasaan gagal itu cuman datang di pikiran kamu aja gitu, bukan dengan usaha kamu. Usaha kamu sudah sejauh ini sudah bagus loh, sudah wah keren sekali gitu. Apalagi orang tua kamu dengan lihat proses kamu, saya yakin orang tua kamu pasti bangga. Oke. Kita simpulin ya. Tadi kan pikiran kamu negatif, dengan kamu sendiri merasa terbebani, merasa berat lah dengan apa yang kamu alami gitu. Terus juga bisa ya kita mengganti dengan pikiran yang lebih realistis. Bisa Bu, nanti saya akan coba.
Oke, tadi jangan lupa catat pikiran negatif yang muncul, terus ubah pikiran tersebut menjadi pikiran yang oke, gue harus ngerjain nih gitu. Bisa ya? Oke, Iya, Bu, lakuin juga langkah kecilnya setiap hari. Iya, oke. Kita akan bertemu lagi ya di minggu depan untuk melihat perkembangan kamu. Alia, terima kasih sudah datang di ruang konseling saya. Saya harap di minggu depan sudah ada perkembangan dalam diri kamu. Oke, terima kasih ya Bu. Saya merasa lega, merasa ringan waktu udah cerita ini ke Ibu. Ya, sama-sama. Saya harap dengan solusi yang tadi kita temuin bisa berguna, bermanfaat untuk diri kamu di depan. Ya, terima kasih Bu. Nanti saya akan coba. Ya, baik, saya tutup ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.